Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Novita Fitriani. Saya lahir di Tegal, 18 November. Saat ini saya tinggal di Bekasi, Jawa Barat. Saya adalah seorang mahasiswa jurusan kimia di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Saya membuat video autobiografi ini untuk menceritakan sedikit perjalanan hidup saya tentang siapa saya, dari mana saya berasal, dan bagaimana saya berusaha menggapai impian saya. Saya lahir dan dibesarkan di keluarga yang sederhana namun penuh kasih. Sayang, ayah saya bekerja sebagai pedagang, sedangkan ibu saya adalah ibu rumah tangga. Dari mereka, saya belajar tentang arti kerja keras, tanggung jawab, dan kejujuran. Saya merupakan anak pertama dari ketiga bersaudara. Saya memiliki 2 adik laki-laki. Namun sayangnya keduanya sudah tidak ada dan hanya tersisa saya seorang diri. Ya bisa dibilang bahwa saya adalah anak tunggal. Banyak orang bilang bahwa menjadi anak tunggal itu enak, pada kenyataannya saya merasa kesepian dan merasa sendiri. Namun itulah kehidupan saya saat ini. Sejak saya kecil, saya seringkali pindah tempat tinggal nomaden karena saya ikut dengan orang tua saya yang merantau. Saya pernah tinggal di Bintaro, Cikarang, Pondok Gede, dan akhirnya saya menetap tinggal di daerah Bekasi. Dan pada masa-masa itu adalah masa perjuangan orang tua saya dalam mencari nafkah. Ayah saya pernah menjadi tukang minyak keliling, tukang gas, berbagai pekerjaan yang bisa ayah saya lakukan. Sejak saat itu, saya mulai mengerti bahwa saya juga harus bekerja keras untuk bisa membanggakan dan menaikkan derajat kedua orang tua saya yang sudah banting tulang untuk anak dan keluarganya. Saya menetap tinggal di Bekasi pada saat saya pertama kali masuk sekolah. Pada saat awal-awal masuk sekolah, saya masih suka diantarkan oleh ibu saya ke sekolah karena saya belum bisa beradaptasi sendiri. Seiring berjalannya waktu, saya lama-lama bisa berangkat dan pulang sekolah sendiri dikarenakan ayah dan ibu saya juga sibuk. Saat itu, saya mulai terbiasa apa-apa sendiri. Saya senang melakukannya. Saya juga punya banyak teman yang baik dan ramah. Itu adalah foto saya saat wisuda. Saat saya masih kecil, saya sangat tidak suka foto karena itulah foto saya tidak ada yang tersenyum. Selain saya tidak suka foto, ada kejadian lucu sebelum saya tampil nari. Jati saya dimakupin sama tante saya. Dari awal, saya memang tidak mau, tetapi tante saya memaksa dan akhirnya saya pasrah. Lalu, saat sudah tahap terakhir make up, tante saya memakaikan lipstik yang berwarna merah pekat kepada saya dan saya tidak suka itu. Pada akhirnya saya menangis dan tidak ingin tampil nari, namun saya dibujuk oleh ibu guru dan itulah alasan saya cemberut saat nari. Lalu saya lanjut sekolah SD di dekat rumah saya juga, yaitu SD Eti Al-Barkah. Setiap momen pasti memiliki kesan dan pesan masing-masing, dan di setiap kehidupan saya pun banyak sekali momen yang menyenangkan maupun sebaliknya. Tetapi itulah yang menjadi alasan kita untuk terus tumbuh dan menerima itu semua sebagai pelajaran hidup. Saat semasa SD, saya merasa bahwa saya memiliki rasa semangat yang besar dan rasa ingin tahu yang tinggi. Mungkin itu faktor dukungan yang membuat saya menjadi sangat semangat. Saya sangat berterima kasih kepada teman dan para guru yang sudah banyak memberi saya
pelajaran dan saya juga merasa beruntung pernah dipertemukan dan dipenuhi oleh orang-orang baik seperti kalian. Setelah lulus SD, saya sangat bingung untuk melanjutkan SMP di mana. Sebenarnya saya ingin masuk SMP negeri tetapi orang tua saya tidak mengizinkan karena jaraknya yang lumayan jauh kalau untuk bolak-balik setiap hari. Ada SMP yang dekat dengan rumah tetapi saya yang tidak mau. Pada saat itu saya bingung sekali dan tiba-tiba teman saya mengajak saya untuk mondok. Setelah saya berpikir lama, sepertinya mondok seru juga ya, lalu saya bilang ke orang tua saya kalau saya ingin mondok bersama teman saya. Orang tua saya pun setuju dan pada akhirnya saya mondok bersama teman saya itu. Saat awal masuk pondok itu pasti rasanya gak enak karena kita mengalami masa transisi yang dimana itu gak mudah. Kayak yang sebelumnya apa-apa kita disiapin, entah itu makanan, seragam sekolah dan berbagai kebutuhan lainnya. Tapi di sini kita dituntut mau gak mau harus bisa apa-apa sendiri, mulai dari mencuci baju, makan, dan berbagai kegiatan lainnya. Pasti sedih juga karena yang biasanya sama orang tua tiba-tiba kita harus jauh dari orang tua. Jujur emang awal mondok itu sedihnya kerasa banget karena kita belum terbiasa sama itu semua. Tapi seiring berjalannya waktu saya semakin sadar bahwa ternyata hidup itu memang seperti itu. Gak selamanya apa yang kita mau bisa kita lakuin dan berpihak sama kita. Setelah tahun pertama dan kedua, disitulah muncul berbagai lika-liku yang menjadi faktor kita gak betah, mulai dari masalah pertemanan, hukuman yang ada di pondok, dan masalah-masalah lainnya. Tetapi justru itu prosesnya yang membuat kita menjadi manusia yang berkembang. Kita jadi tahu gimana cara menyelesaikan atau menghadapi masalah tersebut. Semua itu jalanin aja. Susah senengnya, nikmatin aja, nanti juga ada masanya kita bakal kangen sama momen-momen yang gak akan bisa kita ulang lagi. Proses itu emang gak mudah, tapi itu yang akan ngebentuk kita. Yang membuat saya bertahan adalah karena rasa kebersamaan yang selalu ada. Kita bareng-bareng hadapin semuanya, jadi saya gak merasa sendirian. Saat mendekati waktu kelulusan, sebenarnya saya juga merasa sangat sedih karena harus berpisah dengan orang-orang yang biasanya bareng ke 24 jam. Yang kita udah saling tahu karakter masing-masing. Tapi ya setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Dan kita pasti akan melewati itu di setiap masanya. Tidak terasa ternyata waktu begitu cepat. Saya sudah sampai di titik memasuki masa remaja. Saya memilih SMA SNNWR sebagai tempat saya bersekolah semasa SMA, namun ini juga bukan atas dasar pilihan saya, melainkan pilihan ayah saya, dan saya tidak bisa menolaknya. SMA SNNWR ini terdapat di dalam lingkungan Pondok Pesantren NNWR ya. Lebih tepatnya saya juga mondok di sana. Saat masa SMA ini saya mulai merasa kehilangan jati diri saya, rasa semangat belajar saya. Mungkin karena faktor SMA itu bukan pilihan saya. Namun ya pada akhirnya saya harus menerima itu semua dan saya jalani itu semua walaupun ada sedikit kekecewaan di dalamnya. Saya juga sangat senang bisa melanjutkan mondok lagi karena di pondok itu banyak sekali pelajaran-pelajaran yang saya dapat, walaupun terbatas tidak menutup kemungkinan kita tidak bisa apa-apa, justru karena mondok banyak hal baru yang saya tahu. Terutama saat bagaimana kita harus bisa menyelesaikan masalah kita sendiri, juga tentang bagaimana caranya hidup saat jauh dari orang tua. Sebenarnya ini adalah sebagai wadah pelatihan kita untuk kehidupan kedepannya. Terima kasih untuk semuanya atas kesan dan pesannya. Semoga kita dipertemukan kembali dengan versi terbaik masing-masing. Jujur, masa SMA ini adalah masa terberat bagi saya.
Karena di waktu ini adalah bukan waktu untuk bermain-main lagi, waktu di mana yang kita setelah lulus harus menentukan pilihan ingin menjadi seperti apa, ingin melanjutkan kemana, dan pilihan-pilihan lainnya, tetapi intinya mau menjadi apapun kita, jadilah versi terbaiknya. Meskipun mungkin belum cukup baik, setidaknya kita sudah menjadi orang yang selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik. Masa depan adalah waktu yang kita gak tahu seperti apa bentuknya, wujudnya, tetapi setiap orang pasti ingin mempunyai masa depan yang cerah. Dan dari situlah bisa dilihat bagaimana proses masa depan cerah itu pastinya melalui proses yang sulit dan tidak mudah. Saya merupakan siswa yang termasuk mendapat kesempatan untuk ikut SNBP, namun sayangnya saya ditolak oleh 2 PTN dengan jurusan yang saya minati. Awalnya saya tidak yakin bahwa saya akan lolos. Melihat kemampuan saya yang menurut saya itu kurang, tetapi atas izin Allah saya lolos di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta di jurusan kimia. Betapa bahagianya saya saat melihat pengumuman itu. Semua itu juga tak lepas pastinya dari 2 orang tua saya setiap harinya. Dan ya, kalau saya tidak mencoba mungkin saya sudah kehilangan kesempatan itu. Pelajaran yang saya dapat dari peristiwa itu adalah bahwa kita tidak boleh menyia-nyiakan suatu kesempatan sekecil apapun karena kita gak tahu rezeki kita adanya di mana. Meskipun sebenarnya saya merasa ini bukan jurusan yang saya mau, tetapi saya yakin bahwa ini adalah bukan kebetulan. Ini adalah sesuatu yang sudah Tuhan takdirkan untuk saya. Dan saya akan mempertanggungjawabkan atas apa yang sudah saya pilih ini. Meskipun nantinya akan sulit, saya yakin sama diri saya sendiri bahwa saya bisa melewati itu semua, karena dari setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Teruntuk 2 sosok di balik layar perjalanan saya ini, yaitu kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan sayangi melebihi apapun. Terima kasih untuk segala perjuangan, pengorbanan, jerih payah kalian untuk saya. Semua ini bisa saya lewati tentunya atas dukungan dan doa kalian selama ini. Mungkin saat ini saya belum bisa membuat kalian bangga dan bahagia, tetapi suatu saat nanti di masa depan saya akan buat kalian bangga dengan saya. Saya akan membalas semua jerih payah kalian untuk saya. Meskipun semua itu tidak bisa dibalas dengan apapun, terima kasih telah menjadi sosok yang selalu ada di samping saya, di belakang saya, menjadi support system saya. Sekali lagi terima kasih untuk segala-galanya. Teruslah berada di samping anak kecil ini, menemani perjalanannya sampai berada di titik puncak kesuksesannya.